Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Pak ini juga dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah anak-anakku, kita ketemu lagi dengan pembelajaran MTK ya dengan Pak ya. Oke anakku, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya bersama. Ya. Kita mengangkat batang kita, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Anak-anakku, pada kesempatan yang lalu kita sudah belajar tentang jumlah dan selisih. Nah, untuk kesempatan saat ini kita akan melanjutkan pembelajarannya yaitu tentang perkalian. Perkaliannya gimana nih? Apa seperti biasa? Nah, kita lihat nanti apa yang akan Pak Edi sampaikan di sini ya. Oke, anak-anakku, tapi sebelumnya coba Pak Edi mau tanya nih, perkaliannya sudah hafal belum perkalian dasarnya? Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Perkalian dan pembagian dasar ya. Oke, siap. Sekarang perkalian 7. Oke, siap ya? Sama-sama ya. 1, 2, 3. 7 dikali 9 sama dengan 63. 9 dikali 7 sama dengan 63. 63 dibagi 7 sama dengan 9. 63 dibagi 9 sama dengan 7. Oke, good. Anak-anakku sudah hafal semua ya perkalian dasarnya. Yang belum hafal, tolong dihafalkan ya. Biar kita mudah dalam mengerjakan atau menghitung matematika. Oke, siap anak-anakku? Semangat ya. Perhatikan apa yang akan Pak Edi sampaikan saat ini ya. Oke. Materi kita saat ini yaitu tentang perkalian. Ya. Jadi materinya perkalian. Anak-anak sudah hafalkan perkalian? Iya, yang dasar tadi kita sudah mengulang sedikit. Semoga anak-anakku hafal dan mudah ya, dan dapat mengerjakan perkalian. Nah, perkalian sekarang yang seperti lalu sudah kita bahas dan kita kerjakan, perkaliannya seperti biasa ya. Tapi modelnya ini sekarang seperti ini. Coba lihat anakku. Ini Bapak kasih contoh. Yang pertama, lihat contohnya. Jadi model perkaliannya seperti ini ya. Seperti penjumlahan dan pengurangan kemarin ya. Jadi yang di sini sudah ada angkanya 7 dikali titik-titik atau berapa sama dengan ini hasilnya sudah ada 63 ya. Atau bisa soalnya seperti ini. 63 sama dengan 7 dikali berapa? Nah, gitu ya. Jadi soal perkaliannya sekarang seperti ini ya. Oke. Caranya gimana nih kalau ada soal perkalian seperti ini? Caranya adalah caranya ya. Jadi caranya kalau 7 dikali titik sama dengan 63 atau 63 sama dengan 7 dikali titik-titik, caranya adalah seperti ini. Jadi hasil ini 63 dibagi 7 ya. Jadi sama dengan 63 dibagi 7.
63 dibagi 7 berapa? Iya, 9 tadi sudah lancar di nyanyi kita ya, menghafal perkalian dasar ya. Jadi caranya adalah hasil ya, hasil dibagi angka perkalian yang ada, hasilnya 63 ya. Nah, setelah sama dengan itu hasilnya dibagi angka perkalian yang ada. Jadi 63 dibagi 7 sama dengan 9. Jadi di sini ya 7 ya kali 9 sama dengan 63 ya. Atau 63 sama dengan 7 kali 9. Iya, oke anak-anakku, sudah paham yang pertama ini ya? Mudah-mudahan bisa ya. Jadi ingat, ulang lagi caranya. Kalau ada soal seperti ini, berarti hasil ininya dibagi angka yang ada ya. 63 dibagi 79. Jadi 7 kali 9 sama dengan 63. 63 sama dengan 7 dikali 9. Oke, itu kalau perkalian. Berikutnya contoh yang kedua. Nah, gimana sekarang yang depannya kosong nih? Kalau tadi angka dulu, baru dikali yang kosong ya, hasilnya ada. Nah, sekarang kosong dulu nih, titik dikali 8 sama dengan 48. Atau soalnya bisa seperti ini, 48 sama dengan titik dikali 8. Caranya gimana seperti ini? Caranya sama ya, seperti yang di sini. Jadi hasil ini dibagi dengan perkalian yang ada di sini. Oke? Jadi hasil ini dibagi dengan perkalian yang ada di sini. Jadi 48 dibagi 8. Ya. Oke, 48 dibagi 8 adalah 6 betul. Ya. Jadi 48 dibagi 8 hasilnya 6. Oke, jadi nah ini jadi 6 kali 8 48. Nah ini yang potong jadi ini berarti isi dengan 6. 8-nya sudah ada, hasilnya sudah ada ya. Sama ini juga 48 sama dengan 6 kali 8 ya. Kenapa caranya dibagi? Karena ingat ya, bahwa perkalian itu kebalikan dari pembagian ya, seperti yang kita hafalkan ya dalam nyanyian ya, perkalian dan pembagian dasar. Oke anak-anakku, paham ya dengan yang ini? Oke? Iya, alhamdulillah. Kalau sudah paham, kita lanjutkan dengan soal yang berikutnya, contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga seperti ini. Nah, dia ya. Jadi ini kosong, hasilnya ada. Gimana nih caranya kalau seperti ini? Ya. Jadi titik-titik kali titik-titik sama dengan 200. Nah, contoh ini. Caranya gimana? Ini banyak cara ya. Dan Bapak sampaikan beberapa ya. Nah, caranya yang pertama, cara pertama nih. Karena ini ratusan ya, di sininya ratusan, oke, hasilnya ratusan, maka Bapak ambil yang paling mudah aja ya. Jadi ambil yang paling mudah ya. Paling mudah itu perkalian 1, betul nggak? Iya, Bapak ambil dari 1 dulu deh. Titik-titik kali 1, tulis 1 aja di sini ya. Terserah anak-anak nanti mau nulisnya berapa. Tapi kalau Bapak menyarankan dari yang mudah dulu. Nah, ya. Titik-titik kali 1 hasilnya 200. Gimana untuk mendapatkan angka yang di depannya ini? Caranya sama seperti yang tadi ya. Jadi caranya ini 200 dibagi 1. Nah, kan mudah kan? Kita bagi 1 ya. 200 dibagi 1 hasilnya tetap 2. Ya. Oke, jadi nah di sini 200 dikali 1 sama dengan
100. Jadi boleh sini tulis 200 dikali 1. Hasilnya 200. Oke. Berikutnya, cara yang kedua. Nah, enaknya berurutan. Ya, 200 itu bisa dibagi berapa? 2. Bapak tulis 2. Ya, enak ya? 200 bisa dibagi 2. Bisa ya? Oke, jadi caranya 200 dibagi 2. Ya, 200 bagi 2 berapa hasilnya? 100. Nah, jadi 100 kali 2 sama dengan 200 ya. Jadi sini 100 dikali 2 sama dengan 2 ya. Jadi banyak cara untuk mengerjakan di sini ya. Kalau suruh satu cara ya boleh di antara dua ini ambil. Tapi kalau suruh banyak cara, tambah lagi terus ya. Yang jelas isi di sini atau di sininya hasilnya 200. Cara gimana? Ya 200 dibagi berapa? Sama dengan kemudiannya. Lihat lagi cara yang ketiga ya. Yang C. Nah, tadi sudah 200 bagi 1, 200. 200 bagi 2, 100. 200 bagi 3 bisa nggak? 20. 2 bagi 3, wah nggak bisa ya. Jadi yang bisa adalah 4 nantinya. Jangan lupa. Jadi yang bisa membagi ya 200 yaitu 4 ya. Jadi 200 dibagi 4 sama dengan 50 ya. 200 bagi 4 sama dengan 50 gitu ya. Jadi nah ini dia 50 dikali 4 sama dengan 200. Oke ya anak-anakku. Jadi untuk ketika perkalian angkanya kosong seperti tadi, tulis saja ini yang kira-kira angkanya bisa dibagi oleh 200 ya. Jadi 200 bisa dibagi 4, hasilnya 50 ya. 200 bagi 4 hasilnya 50. Karena apa? Ya 50 kali 4 sama dengan 200. Oke. Nah, sekarang contoh cara yang keempat. Nah, cara yang keempat boleh nanti taruhnya anak-anak angkanya tadi ya 1 sudah, 2 sudah ya, dan 4 sudah. Nah, sekarang 5. Boleh anak-anak naruhnya di depan, boleh juga seperti ini ya. Jadi sekarang Bapak taruhnya di awal ya. Taruhnya di awal, caranya sama tetap ya. Caranya sama yaitu 200 dibagi 5 sama. Ketika angka ininya di depan sama caranya ya. Seperti contoh nomor 1, 2 tadi. Yang penting caranya adalah hasil dibagi dengan angka yang ada di sini. Ini dari mana? 5. Nah, untuk memudahkan, kalau 200 itu mudahnya dibagi berapa? Bagi 5. Iya, karena 200 dibagi 5 sama dengan 40 ya. Boleh juga dibagi yang lain. Berapa nih? Boleh bagi 10. 200 bagi 10 dapatnya iya 20 gitu ya. Jadi ini cara-cara kalau kita mengerjakan matematika kalau soalnya ada yang dua-duanya kosong ya. Tadi ya. Jadi yang pertama boleh dibagi 1, bagi 2, bisa bagi 4 ini. Dan sekarang bisa dibagi 5. Nah, angka ininya boleh di depan, boleh di belakang. Ya. Oke, jadi caranya seperti itu. Jadi 5 kali 40 sama dengan 200. Nah, ini ada 4 cara yang disampaikan dalam penjumlahan perkalian yang tidak ada angkanya, tapi hasilnya ada. Jadi nanti boleh masukannya angka berapa saja, yang penting anak-anak paham ya dan mudah untuk mengerjakan. Nah, dalam tabel jadinya seperti ini nanti ya. Jadi yang hasilnya 200 itu
perkaliannya berapa aja. Nah, jadi hasil. Ini hasil ya, 200 hasilnya sama dengan 200. Perkalian berapa aja yang hasilnya 200? Yang pertama yaitu 200 dikali 1 sama dengan 200. Atau 200 dibagi 1, 200 ya. 200 dibagi 200, 1. Nah, itu kemudian yang kedua. Nah, berapa kali berapa hasilnya 200? Ya, 100 dikali 2 hasilnya 200 ya. 200 dibagi 2, 100. 200 dibagi 100, 2. Nah, ini kalau ke sini dikalikan, tapi kalau ke sini bagi ya. Nah, ini bagi hasilnya ini. Bagi ke sini hasilnya ini. Kalau ini dikalikan hasilnya ini. Oke. Nah, berikutnya yang ketiga. Yang tadi sudah? Iya. Jadi yang hasilnya 200 adalah 50 dikali 4. Ya. Oke, yang terakhir adalah perkalian yang hasilnya 200 adalah 40 dikali 5. Kenapa? Ya, seperti tadi ya. Karena 200 bagi 40 hasilnya 5. 200 bagi 5 hasilnya 40. Nah, inilah hasil dari ketika perkaliannya masih kosong tapi hasilnya ada. Ya, gunakannya dari yang paling kecil dulu, paling mudah, bagi 1 dulu. Kalau yang genap bisa bagi 2, bagi 4 ya. Nah, kalau yang ganjil nanti bisa bagi 3 ya, bagi 5 dan seterusnya. Oke, anak-anakku paham ya? Nah, sekarang gimana untuk pembagian? Nah, cara membaginya gimana seperti tadi? Oke, anak-anakku, berikutnya Bapak akan tampilkan di sini bagaimana cara pembagiannya. Nah, untuk mengingatkan anak-anakku semuanya, jadi pembagiannya akan Bapak sampaikan seperti ini ya. Oke, contoh 200 dibagi 4. Caranya adalah tulis 200 di dalam, 4-nya di luar. Ya, 2 bagi 4 bisa nggak? Nggak bisa, berarti 20-nya ya. 20 bagi 4, perkalian 4 hasilnya 20. Iya, ada, langsung bisa 4 kali 5, betul ya. 5 kali 4, 20. Kurangi, 20 kurang 20, 0. Habis, berarti habis nih. Tapi ada sisa 0 di sini. Jika ada 0 di sini, ya, belum dikurangi ke bawah, berarti 0 ini langsung aja naikkan. Ya, jadi langsung naikkan ke atas. Jadi hasilnya 200 dibagi 4 adalah 50. Kemudian, contoh kedua, 200 dibagi 8. Gimana caranya? Sama seperti tadi ya. 200-nya di dalam, 8 di luar. 200 dibagi 8. Nah, ingat 2 nggak bisa bagi 8 ya, berarti 20. 20 bagi 8. Ada yang pas nggak 20 perkalian 8? Oh, tidak ada. Ya. Ada yang kurang dari 20, ada yang lebih. Mana yang dipakai? Iya, harus yang kurang dari ini ya. Jadi yang kurang dari 20 kalau nggak pas ya. Jadi nggak boleh yang lebih. Tapi yang paling dekat. Yang kurangnya paling dekat dengan 20, berarti 20 bagi 8, perkalian 8 yang mendekati 20 adalah kali 2. Iya, 2 kali 8 adalah 16. Ya. Oke, kurangi 20 kurang 16 berapa? 4. Ya, 4. 4 bagi 8 nggak bisa, ada 0 di sini. Masih ada 0, 0-nya diturunkan ya. Jadi ketika ininya belum habis ya, 0 yang ada di sini diturunkan. Kalau tadi sini ini sudah habis dikurangi karena 0, makanya 0 di sini dinaikkan. Tapi kalau di sini ketika ini masih ada angka, ini nggak bisa dibagi dengan di sini, berarti 0-nya diturunkan ya. 40 dibagi 8. 8 kali berapa? Yang hasilnya 40? Iya, kali 5, betul nih. 5 kali 8 adalah 40. Selesai. Jadi 200 dibagi 8 sama dengan 25. Itu untuk mengingatkan pembagian anak-anakku ya. Mudah-mudahan pembagian anak-anakku ketika angka ratusan dibagi dengan satuan atau puluhan nanti bisa mengajarkannya.
Oke, anak-anakku, demikian untuk perkalian di saat ini. Mudah-mudahan anak-anakku bisa semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anakku bisa mengerjakan dan memahami. Ya, untuk lebih jelasnya, nanti anak-anakku bisa belajar dengan Bapak Ibu guru wali kelasnya masing-masing. Ingat pesan Pak Edi, ya, jaga kesehatan, patuhi mama papa orang tua di rumah. Jangan lupa sholat 5 waktu dan berdoa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.